Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yeni Efrita, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 18 Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Ayu Sartika. Beliau adalah guru dari SD Negeri 18 Melabuh. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Yeni. Apa kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Yeni. Baik Bu, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Di mana saya akan melakukan observasi ketika Bu Ayu melakukan pembelajaran yang bertujuan untuk mengamati dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, dan tentunya dengan observasi itu menjadi perbaikan-perbaikan bagi Bu Ayu dalam proses pembelajaran yang terbaik untuk kedepannya. Baik Bu Ayu, jadi dari rancangan pembelajaran yang telah Ibu Ayu susun, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di pembelajaran? Oke, baik Bu Yeni. Berdasarkan rancangan yang pembelajaran yang saya tuliskan itu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu saya ingin peserta didik saya itu dapat mengklarifikasikan, kemudian dapat mengklarifikasikan norma-norma dan aturan yang berlaku di sekitar kita, Dan yang kedua tuh peserta itu dapat memberikan contoh pelaksanaan normanya, gitu, di lingkungan sekitar dia. Jadi itu ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang telah Ibu rancang ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu saya observasi nanti di dalam pembelajaran Ibu? Untuk area untuk area pengembangan yang saya inginkan yaitu diobservasi adalah bagaimana pembelajaran yang saya lakukan itu, itu apakah sudah efektif ataupun dan bisa meningkatkan maksudnya apakah sudah efektif ataupun bisa ditingkatkan lagi keefektifan muridnya dalam belajar gitu. Saya pengennya seperti itu. Jadi areanya Ibu ingin saya melihat apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah bisa memberi dampak keaktifan. Itu maksud saya. Baik. Jadi rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan baik dari segi strategi, model ataupun pendekatan itu apa yang akan Ibu lakukan? Baik Bu Yeni, untuk strategi itu sendiri saya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan siswa untuk berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional tentunya Kemudian saya melakukan pembagian kelompok itu berdasarkan kesiapan belajar siswa dan juga pengetahuan mereka dan mode pembelajaran yang saya gunakan itu kebetulan saya menggunakan PBL, Problem Basic Learning, yang menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan juga penugasan. Dengan bermacam pendekatan tadi ada diferensiasi, kemudian model PBL yang digunakan tanya jawab, diskusi juga, penugas kelompok. Luar biasa Bu Ayu. Jadi bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu Ayu gunakan nantinya dalam pembelajaran? Pertanyaan yang menarik untuk media itu sendiri Ibu, saya media pembelajaran itu yang saya gunakan, yang akan saya gunakan itu tentunya berupa teks materi, kemudian video, kemudian ada pembelajaran LKPD-nya, dan juga PowerPoint serta laptopnya. Itulah tentunya bahan penunjang dari pembelajaran yang Ibu lakukan Wah, ini semoga aja nanti pembelajarannya luar biasa. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran? Masalah itu Oke, saya akan langsung melaksanakan pembelajaran tersebut besok di hari Selasa. Itu di kelas 4 pada jam 1-2 jam pertama. 1 dan jam 2 Baik Bu Ayu, jadi Ibu akan melakukan pembelajaran di besok hari Selasa pada jam pertama dan kedua. Ini saya akan datang nanti ke kelas Ibu untuk melihat bagaimana proses apa yang terjadi di dalam kelas nanti saya akan melihat dan juga mencatat apa-apa yang terjadi dan kita evaluasi di pasca observasi. Baik Bu, ini lalu yang sebagai refleksi kita kira-kira
dari percakapan yang kita lakukan ini, apa yang sudah Ibu Ayu dapat? Oke, yang saya dapatkan ya, itu gambaran tentang media yang akan saya gunakan nanti, kemudian dengan dan apa yang harus saya persiapkan dalam pembelajaran itu tentunya. Untuk bisa menjalankan suatu pembelajaran yang menarik dan efektif ya. Baik Bu Ayu, terima kasih banyak waktunya dan juga kesempatannya mau untuk berbincang-bincang bersama saya. Terima kasih Bu Ayu. Demikianlah percakapan pra-observasi kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan observasi dan observasi. Akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kedatangan tamu Ibu Yeni Epitaya. Beliau akan menyaksikan bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Oke ya. Nanti kan Ibu yang berada di belakang, gak usah perhatikan Ibu, tetap kalian perhatikan ke Ibu Ayunya, ya. Fokus ke Ibu ya Fokus saya. Ibu Ayu ya, Ibu cuma melihat dari belakang. Setuju? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Tolong Suzan pimpin doanya.
Oke. Yang lain hadir semua kan? Ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu masih ada yang ingat kan tentang semangat Pancasila? Oke, coba sebutin Pancasila dan lambang-lambangnya. 1, 2, 3. Ya, dengan tema kita yaitu sikap mencintai sesama manusia, lingkungannya dan serta menghargai. Bagus sekali. Nah, ya, yang dikatakan kebinekaan, bineka tunggal ika. Apa arti bineka tunggal ika? Oke, coba jawab sekali lagi, apa itu kebinekaan? Berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu apa? Indonesia. Bagus sekali. Nah, oke, itu dia pelajaran kita hari ini ya. Kalian mampu memahami materi tentang sikap mencintai sesama manusia, lingkungan serta menghargai kebinekaan. Oke ya. Nah, ini gampang apa? Penerapan sila seberapa saja? Satu, apa lagi? Dua, terus apa lagi? Oke, sila pertama, apa anda sila pertama? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita menjalankan agama kita masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, kalau kita Islam itu beribadah dengan sholat. Oke, yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengaplikasiannya dalam kehidupan. Contohnya adalah dia bersedekah, memberi atau berbagi dengan sesama. Yang ketiga, ayo. Persatuan Indonesia. Bagus sekali ya. Kita sesama masyarakat harus saling tolong menolong atau gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Oke, contohnya lagi. Ini sila berapa? Ini sila keempat. Kira-kira gambarnya mana permusyawaratan? Yang ini? Ya, bagus ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, bila ada masalah yang harus dipecahkan, kalau bisa kita melakukan musyawarah untuk mencapai satu mufakat bersama.
Pancasila. Ada ya? Sesuai semua ya? Oke. Apa saja wujud dari perilaku sehari-hari yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ayo, siapa yang bisa? Hah? Contohnya tadi apa? Mami, Bu. Nah, Apa tuh? ayo, contoh tadi yang mencerminkan keadilan sosial bagi Biaya sekolah gratis. iya, biaya sekolah gratis. Bagus, tepuk tangan untuk Dani. Bagus sekali. Ada lagi, ayo. Ayo, siapa yang tahu lagi? Masih ada lagi. Ayo. Anak-anak ibu kalau berobat ke rumah sakit, bayar atau enggak? Ada apa? BPJS. Iya, BPJS semua warga Indonesia dikasih BPJS. Yes. Pelayanan kesehatan yang gratis. Merata nggak tuh seluruh Indonesia? Merata. Berarti itu mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bagus. Nah, itu contoh lainnya ya. Kemudian apa lagi? Mengapa kita harus mengamalkan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari? Ayo, siapa yang tahu? Ada apa? Ayo. Agar damai. Agar damai. Bagus, tentang ini. Ya, kira-kira lagi. Untuk apa lagi? Hah? Indonesia. Untuk apa sayang? Memasarkan Indonesia. Untuk Indonesia. Boleh. Benar itu sih. Ya, ada lagi yang mau? Oke. Ada lagi bicara? Doa? Wah, kamu kita semua. Agar terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bagus ya, oke ya. Nah, sikap apa yang terkandung dalam sila utama Pancasila, nak? Nak? Sikap apa yang Ayo. Ayo. beribadah? Beribadah, bagus. Beribadah kepada Tuhan masing-masing. Nah, Tuhan yang masing-masing, oke. Oke, apa lagi? Sikap apa lagi? Toleransi. Toleransi ini kita nggak di sila pertama, tercipta karena
desa. Harapannya mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Mengharapkan nama bangsa Indonesia. Ya, naik ke atas lagi, Danis. Ya, oke, terus. Menjadi hubungan baik walaupun berbeda suku, agama dan lain sebagainya. Ya, Yang keempat, budaya telah dipimpin oleh iman dan kesatuan dalam bermusyawarah mufakat. Penjelasannya mengambil keputusan dan menyampaikan permasalahan dengan musyawarah sampai bertemu dengan akar dan mufakat. oke. Tidak memaksakan kehendak ketika sedang bermusyawarah. Oke. Menuju keputusan dan bermusyawarah dengan akar Sayang, Danis. menjalankan hari musyawarah sesuai kesepakatan masing-masing. Yang kelima, keadilan sosial bagi Ibu ada pendapat tentang kelompok 1? Pendapat dari kelompok 1? Bagus. Kalau bagus, mari beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan duduk ya. Nah, kelompok 2. Aku deg-degan, Cok. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Kedua, saling menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Ketiga, menghormati pemeluk agama lain. Keempat, memiliki toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Kedua, saling tolong menolong. Saling tolong menolong antar sesama. Ketiga, sikap tunggang rasa. Keempat, saling menghargai pendapat orang lain. Ketiga, kesatuan. Bu,
tidak boleh mengejar budaya orang lain atau menghargai budaya orang lain. Bagus, oke. Oke, bergotong royong bersama-sama bagus ya, Cik? Iya, menghargai agama orang lain. Oke, Nalita. Berinfak, bagus. Oke, Fauzan. Bermain bersama memikir agama orang lain. Bagus. Bermain bersama tanpa membedakan. Oke, bagus. Oke, Jolisha. Membantu orang yang lagi kesusahan. Bagus sekali, membantu orang yang kesusahan. Alif, Tasya. Saling menolong. Saling menolong, bagus tadi ya. Harus toleransi. Harus toleransi, bagus. Oke, Dennis. Ayo, apa tadi? Oh iya. Bersedekah, bagus. Bersedekah, ya. Terus. Oke ya, semua yang kalian katakan itu benar, ya. Kenapa kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita agar terciptanya keadaan yang damai, aman dan sejahtera. Kalau ada masalah kita pecahkan sama-sama dengan cara kita musyawarah untuk mencapai satu mufakat yang sama. Contoh dan kita aplikasikan dalam kelas kita. Dalam apa? Pemilihan kedua kelas dan perangkatnya, ya. Demokrasi, ya. Kita berhak mengeluarkan pendapat kita, ya. Dengan cara yang baik, tidak anarkis, ya kan? Kita bermusyawarah untuk mendapatkan satu mufakat bersama, ya. Oke. Nah, anak-anak ibu, tadi kita udah belajar tentang bagaimana